Selamat datang di video ini. Pasar global sekarang dibanjiri dengan mobil listrik Tiongkok yang lebih murah, dan harganya dijaga tetap rendah karena subsidi negara yang sangat besar. Baru-baru ini, Tiongkok mengguncang kancah kendaraan listrik di Eropa dengan menarik kembali investasinya, sehingga membuat semua orang penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Uni Eropa, UE, telah menerapkan tarif besar pada kendaraan listrik buatan Tiongkok. Dan kini Tiongkok melakukan upaya keras untuk menolaknya dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan berdiam diri saja sementara mereka melakukan hal yang sama. Perusahaan mobil diperlakukan secara tidak adil dalam perdagangan ini. Bentrokan ini benar-benar dapat mengubah keadaan bagi semua orang yang terlibat, mulai dari pembuat mobil hingga pengemudi sehari-hari. Kita akan melihat pertarungan besar antara Eropa dan Tiongkok, karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendiriannya. Masa depan mobil listrik dipertaruhkan. Mari kita uraikan drama ini. Haruskah kita mengingat tarif yang dikenakan UE pada kendaraan listrik buatan Tiongkok? Tiongkok tidak akan membiarkan hal itu terjadi dalam sebuah langkah yang kuat. Tiongkok memerintahkan raksasa pembuat mobilnya untuk mengerem investasi besar apapun di negara-negara Eropa yang semuanya menerima tarif ini. Kita sedang membicarakan proyek-proyek uang besar, seperti membangun pabrik-pabrik baru yang sepenuhnya tidak mungkin dilakukan. Petunjuk ini disampaikan dengan pesan jangan berantakan dengan kami yang disampaikan pada pertemuan diam-diam pada tanggal 10 Oktober. Pesannya sangat jelas, dan bukan hanya suara terhadap tarif, Tiongkok juga membisikkan peringatan mengenai investasi di negara-negara yang ragu-ragu selama pemungutan suara. Pesan ini harus dipilih karena netralitas memiliki konsekuensi. Seluruh situasi ini seperti permainan catur yang menegangkan, karena Tiongkok mengambil langkah strategis untuk melindungi kepentingannya. Dan coba tebak, ini bahkan bukan pertama kali Tiongkok menggunakan taktik ini. Pada bulan Juli, mereka melakukan tindakan serupa dengan memperingatkan perusahaan mereka agar tidak berinvestasi di India dan Turki. Anda dapat menebaknya, karena perselisihan tarif. Tiongkok berarti para pebisnis baik-baik saja, jadi kita tahu bahwa Tiongkok tidak senang dengan tarif ini. Tapi, apa masalahnya? Bayangkan seseorang memberikan label harga ekstra hingga 45,3% pada segala sesuatu yang ingin Anda jual. Itulah yang dilakukan UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok mulai Rabu lalu. Alasan mereka mengklaim Tiongkok telah memberikan subsidi yang tidak adil kepada industri kendaraan listriknya. Mereka menganggap ini sebagai keuntungan yang tidak adil. Seluruh masalah tarif ini telah menyebabkan kegemparan di dalam UE. 10 negara mendukung hal ini, 5 negara termasuk kekuatan besar Jerman dengan tegas menentangnya. Dan 12 negara lainnya berpendapat, tidak bisakah kita semua akur? Jelas, tidak semua orang setuju pada hal yang sama di sini, tetapi Tiongkok tidak akan mundur dari perlawanan. Mereka membalas dengan keras, meluncurkan penyelidikan terhadap industri daging babi dan susu Eropa, dan bahkan menekan pembicaraan impor brandy, menambah penghinaan terhadap cedera yang ada. Jadi, siapa yang merasakan panasnya dalam bentrokan perdagangan ini? Sebagai permulaan, beberapa pemain EV terbesar di Tiongkok, seperti BYD, SAIC, dan GEA, berada tepat di garis depan. SAIC, yang memiliki rencana besar untuk membuka pabrik EV baru yang mengilap di Eropa dan memperluas pusat suku cadangnya di Prancis, mungkin sedang memikirkan kembali rencana tersebut saat kita berbicara. Negara yang sudah membangun pabrik di Hongaria kini sedang mempertimbangkan pemindahan kantor pusatnya di Eropa dari Belanda ke Hongaria dengan alasan masalah biaya. Kebetulan? Kami kira tidak. Tapi inilah hal yang tidak disukai Tiongkok, hanya mengatakan kepada perusahaan-perusahaannya untuk menunda proyek-proyek besar. Mereka juga menasihati perusahaan-perusahaan untuk menghindari membuat kesepakatan individual dengan pemerintah-pemerintah Eropa. Sebaliknya, mereka mendorong terbentuknya front persatuan yang mendorong perusahaan-perusahaan mereka untuk bernegosiasi secara kolektif, seperti yang mereka katakan, jika Anda ingin bermain-main dengan kami, Anda harus berurusan dengan kami semua. Argumen UE mengenai tarif ini adalah bahwa mereka berusaha melindungi industri teknologi ramah lingkungan mereka sendiri dan mencegah pekerjaan-pekerjaan tersebut tersebar ke luar negeri.
Mereka khawatir pembuat kendaraan listrik Tiongkok mendapatkan keuntungan yang tidak adil berkat subsidi pemerintah terhadap tanah yang murah serta akses terhadap bahan baku dan baterai dengan harga terendah. Pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa Tiongkok sedang bermain kotor dan mereka berpendapat bahwa pangsa pasar kendaraan listrik Tiongkok telah meledak dalam beberapa tahun terakhir, melonjak dari hanya 3,9% pada tahun 2020. Dan meningkat menjadi 25% pada bulan September 2023. Ini merupakan peningkatan luar biasa yang membuat para pembuat mobil di Eropa kewalahan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sektor otomotif di Uni Eropa adalah sebuah masalah besar yang mempekerjakan 2,5 juta orang secara langsung dan 10,3 juta orang secara tidak langsung. Mereka tidak akan membiarkan pekerjaan-pekerjaan tersebut hilang tanpa perlawanan. Namun, masalahnya adalah apakah tarif ini adalah cara yang tepat untuk menerapkannya. Beberapa ahli mengatakan tidak. Mereka berargumentasi bahwa alih-alih mencoba memblokir kendaraan listrik Tiongkok, UE seharusnya fokus untuk menjadikan industri mereka lebih kompetitif. Mereka mengatakan bahwa tarif ini hanya akan menaikkan harga bagi konsumen Eropa dan bahkan bisa menjadi bumerang, sehingga membuat perusahaan-perusahaan Tiongkok semakin bertekad untuk mendominasi pasar. Oke, jadi kita tahu bahwa Tiongkoklah yang mengambil alih permainan kendaraan listrik. Namun, berikut adalah yang sebenarnya hebatnya. Mereka pada dasarnya mengendalikan jantung mobil-mobil ini, yaitu baterainya. Ingat subsidi besar yang kita bicarakan? Ya, Tiongkok menggelontorkan 15 miliar dolar ke dalam industri kendaraan listrik mereka pada tahun 2022, dan sebagian besar dari itu langsung disalurkan ke teknologi baterai mereka. Pada dasarnya memilih perusahaan seperti CATL untuk menjadi pembangkit tenaga listrik global. Dan coba tebak apa yang berhasil dilakukannya? CATL sekarang berada di singgasana baterai lithium-ion, menguasai 32,6% pasar global. Mereka punya resep, bahan-bahan mentah, dan pabrik yang memproduksi barang-barang ini seperti milik orang lain. Sementara itu, bisnis Uni Eropa sedang berjuang untuk mengejar ketertinggalannya. Mereka punya rencana besar untuk membangun pabrik baterai. Namun kurang dari separuh rencana yang direncanakan pada tahun 2030 sebenarnya merupakan hal yang pasti. Ini seperti mencoba membuat kue ketika Anda bahkan belum mendapatkan telur, tepung, atau oven. Namun, selama ini Tiongkok tahu bahwa ini adalah permainannya. Mereka bahkan memaksa perusahaan mobil asing yang mendirikan pabrik di Tiongkok untuk menggunakan baterai buatan lokal. Bicara tentang peralihan kekuasaan. Hal ini memberikan industri baterai mereka sendiri keuntungan besar dan meninggalkan Uni Eropa yang sedang mengejar ketertinggalan. Jadi ya, tarif itu mungkin menyengat sedikit, namun hingga UI dapat mematahkan cengkeraman Tiongkok pada produksi baterai, maka ini akan menjadi perjuangan berat untuk mendominasi dunia kendaraan listrik. Penting untuk diingat bahwa ini bukan hanya perselisihan antara UI dan Tiongkok, AS juga sangat terlibat dalam hal ini. AS sudah menerapkan tarif 100% pada kendaraan listrik Tiongkok. Ini adalah kelas perdagangan yang sepenuhnya di luar sana, kawan-kawan, dan semua orang berebut sepotong kue listrik. UE sendiri sedang mencoba untuk mengambil jalur yang baik. Mereka ingin menjaga hubungan perdagangan yang baik dengan Tiongkok, tetapi mereka juga ingin melindungi kepentingan mereka sendiri. Ini adalah undang-undang penyeimbangan yang rumit, dan tidak jelas bagaimana hal ini akan terguncang. Hal ini menambah kerumitan lain, yaitu tarif bukanlah kesepakatan yang berlaku untuk semua produsen mobil Tiongkok yang menghadapi tingkat tarif yang berbeda-beda. Tarif ini berkisar dari 7,8% untuk Tesla yang diproduksi di Tiongkok, hingga 35,3% yang besar dan kuat untuk SAIC. BYD sedang mempertimbangkan tarif sebesar 177%, sementara JAC menghadapi hambatan sebesar 18,8%. Jangan lupakan produsen kendaraan listrik asal Tiongkok lainnya yang akan dikenakan tarif sebesar 20,7%. Sementara itu, Tiongkok berteriak-teriak dengan menyebut tarif mereka sebagai proteksionis dan berbahaya bagi rantai pasokan global.
Mereka bahkan membawa kasus mereka ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dengan harapan untuk membatalkan tarif-tarif ini. Oke, jadi tarif-tarif itu seperti sebuah plester untuk mengatasi patah tulang. Meskipun tarif-tarif tersebut mungkin bisa membantu dalam jangka pendek, UE memerlukan rencana permainan jangka panjang jika mereka ingin bersaing dengan Tiongkok dalam persaingan kendaraan listrik. Anggap saja seperti ini. Tiongkok telah bermain catur sementara UE baru bermain catur selama bertahun-tahun. Tiongkok memiliki dominasi dan visi sepening kristal untuk kendaraan listrik. Mereka menggelontorkan lebih dari 15 miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan, membangun pusat manufaktur besar-besaran seperti yang ada di Shenzhen yang menghasilkan lebih dari 1 juta kendaraan listrik, EV, per tahun. Dan secara strategis mendukung sejumlah perusahaan kendaraan listrik, bukan hanya satu. Apa yang dilakukan UE? Mereka masih berusaha untuk membuat semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang strategi dasar. Sulit untuk membangun jalan raya super ketika setiap negara ingin melewati halaman belakang mereka. Namun, itu bukan berarti semuanya malapetaka dan kesuraman. Uni Eropa punya beberapa trik. Mereka mulai menyadari bahwa menarik investasi yang cerdas adalah kuncinya, dibandingkan hanya menerima investasi apapun. Mereka berencana untuk menambahkan klausul yang mengharuskan perusahaan untuk berbagi pengetahuan teknologi dan menggunakan pemasok lokal. Mengingat bagaimana Tiongkok telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam membangun stasiun pengisian daya sebelum EV menjadi populer. Ini bisa menjadi pelajaran bagi UE bahwa mereka cukup baik dalam membangun proyek infrastruktur besar. Bayangkan kereta api berkecepatan tinggi, bayangkan Eropa dipenuhi dengan berbagai stasiun pengisian daya. Kekhawatiran akan hilang karena Uni Eropa memiliki potensi besar untuk mendapatkan uang, dengan pasar yang sangat besar, lebih dari 450 juta calon pembeli kendaraan listrik. Jika mereka dapat bertindak bersama-sama, berpikir jangka panjang, dan belajar dari pedoman Tiongkok, mereka mungkin akan memiliki peluang di masa depan kendaraan listrik. Pertanyaan $1 juta adalah, apa yang terjadi sekarang? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang pasti, bentrokan dagang ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Proses penyelesaian sengketa WTO bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan sementara itu, kedua belah pihak akan saling berebut posisi. Beberapa analis percaya bahwa konflik perdagangan besar-besaran tidak mungkin terjadi. Mereka menyatakan bahwa UE sangat bergantung pada komponen EV dari Tiongkok, dan kedua belah pihak mempunyai kepentingan dalam menemukan solusi. Mereka memperkirakan bahwa kita mungkin akan melihat beberapa negosiasi yang sulit, dan bahkan mungkin beberapa kompromi di sepanjang jalan. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa seluruh situasi ini merupakan pengingat yang jelas bahwa jalan menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dipenuhi dengan tantangan geopolitik yang rumit. Pasar kendaraan listrik adalah permainan dengan pertaruhan tinggi, dan Tiongkok telah menegaskan bahwa mereka tidak takut untuk mengambil tindakan keras terhadap Uni Eropa. Negara-negara lain di dunia perlu meningkatkan upaya mereka jika mereka ingin tetap menjaga kecepatan permainan ini. Apa pendapat Anda tentang tarif UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.